sekolah memang kita harus apresiasi bahwa sekolah ini sudah bisa menciptakan manusia yang pintar secara kognitif dan lihai secara skill kan. Tapi kan kecenderungan pengetahuan yang ditransfer ke diri siswa itu di samping satu arah sehingga tidak mengembangkan daya kritis siswa, ya kan? Pengetahuan yang ditransfer itu pengetahuan bersifat bebas nilai. Gitu. Welcome to Renaissance. Sudah mulai ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang pendidikan. Dan kebetulan narasumber saya ini anak muda yang memang secara disiplin keilmuan itu banyak mengkaji tentang pendidikan. Ya, lumayan lah. Gitu kan ya? Lumayan. Saudara Muhajir. Beliau ini memang sebagai anak pendidikan bahkan melanjutkan studi paskanya itu menyangkut pendidikan juga. Pendidikan Ya, ya. teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ya. Ya. Saya dengar di sekolah swasta ya di Makassar ya. Ada Sekolah satu swasta? konsep sekolah swasta ya itu yang menjadi tempat penelitian. Oh iya. Ya. Betul. Ya, jadi mungkin kita sebentar bicara tentang Kira itu. UNM kita bilang swasta. Bukan. Ayo. Kalau UNM itu Universitas iya. Negeri Makassar ya kan. Ya. Kadang diplesetkan menjadi Universitas Negeri Membayangkan. Oh, Itu biasa istilah bercandaan. lama itu. Aktivis-aktivis Tempo dulu. Iya. Berarti itu menandakan kita ini aktivis Tempo dulu ya, Pak. Begitu ya. Tidak juga sih sebenarnya. Oh, dari masih dipakai sampai sekarang sih. Bukan juga itu sebenarnya dari sisi apa itu? tampilan kan masih inilah ya. Iya, masih kelihatan muda. Nabila orang baby face. Iya. Oke, Jir, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Kita akan bicara pendidikan ini, Jir. Oke, bisa. Kita ini sudah sering kali tampil di video ini. Iya, makanya saya sangat senang ya. Begitu ya, mungkin teman-teman atau sobat Renaissance ya. Selalu satu ruang toh. Iya. Saya dan Hajir banyak berinteraksi, banyak berdiskusi, teman ngopi, tapi bukan teman hidup ya. Iya. Jadi pendidikan, Jir, bisa diceritakan sedikit. Yang terakhir ini kan risetnya adalah tentang apa itu? Ada konsep yang saya dengar itu kurikulum apa? Welas Asih. Welas Asih itu bagaimana itu? Konsep pendidikan Welas Asih sebenarnya. Konsep pendidikan Welas Asih. Kita bicara itu dulu. Apa maksudnya itu? Jadi ini ya, sebenarnya ini bukan konsep yang saya bangun. Sebenarnya saya mau meneliti konsep pendidikan yang dikembangkan di Lazuardi, sekolah Lazuardi. Oh, itu nama sekolahnya ya? Iya, itu Lazuardi itu ya cukup bagus sebagai sekolah, apalagi kan dibangun atau didirikan oleh ini ya, Cendekiawan Nasional Haidar Bagir. Iya, betul. Nah, itu di sana ada konsep yang menarik bagi saya tentang pendidikan welas asih, begitu. Dari konsep pendidikan welas asih itulah makanya kurikulumnya pun ikut dimodifikasi, berdasarkan kepada konsep pendidikan welas asih itu. Kalau konsep pendidikannya A, maka kurikulumnya juga harus A, karena nanti kurikulum inilah yang digunakan untuk menginternalisasi falsafah pendidikan dari sekolah tersebut, kan begitu ceritanya. Jadi bedanya dengan pendidikan welas asih itu itu dulu apa itu? Maksudnya apa ya? Bisa dijelaskan apa intinya ini? Iya, rumit. Kalau bukan rumit sih, agak panjang sih sebenarnya, karena intinya apa? Tentang kasih sayang. Tidak sesederhana itu sebenarnya. Berdasarkan pada penelitian yang saya sudah lakukan, bukan penelitian tapi kajian teoritik ya, yang sudah saya lakukan. Studi literatur. Ternyata saya temukan welas asih tidak sederhana itu tidak sederhana hanya dipahami sebagai kasih sayang gitu ya. Justru kalau dipahami sebagai kasih sayang itu elemen terkecil dari welas asih saja itu. Jadi welas asih itu terkait dengan jadi saya membaginya dalam dua bentuk ya. Berdasarkan kepada kajian literatur itu ya. Jadi ada respon emosional, ya, ada tindakan gitu. Jadi ada welas asih sebagai bentuk respon emosional, ada
welas asih sebagai bentuk tindakan begitu. Respon emosional ini bisa dalam bentuk empati, bisa dalam bentuk empati dan simpati. Jadi ketika misalkan orang memiliki empati yang bagus terhadap orang lain, simpati yang bagus terhadap orang lain, itu berarti dia sudah memiliki satu atau dua nilai welas asih dalam dirinya gitu. Itu indikasinya ya, indikatornya begitu. Tapi itu hanya sebatas respon emosional. Karena ada orang yang memiliki sikap welas asih sebagai respon emosional tapi tidak mempengaruhi tindakannya untuk menolong orang lain, kan begitu kan? Iya. Ada yang hanya sekedar empati dan simpati kepada tapi orang, tidak bisa tapi tidak turunkan ke bentuk tindakan. Nah, proses selanjutnya dari welas asih itu harus dalam bentuk tindakan. Nah, di sini saya saya gunakan konsep dari apa lagi namanya ini, yang penulis sejarah Tuhan itu siapa lagi? Karen Armstrong. Karen Armstrong. Sama ada yang namanya pakar pendidikan Peterson namanya kan. Dua ini altruisme. Jadi respon tindakan kita sebagai bentuk welas asih kita melakukan tindakan altruisme namanya gitu. Menolong orang lain tanpa syarat gitu ya. Jadi karena bentuk simpati dan empati kita ini, kita rela menolong orang lain di atas dari ego kita sendiri gitu. Bukan hanya menolong orang lain tapi tidak melakukan tindakan yang bisa tindakan buruk yang bisa melukai atau mencederai orang lain. Ini diambil dari konsep kalau tidak salah konsep kaidah emas ya, dari kaidah emas tentang jangan kamu melakukan sesuatu yang pada orang lain yang kamu sendiri tidak ingin diperlakukan seperti itu. Nah, ya kan? Nah, itu konsepnya. Jadi tidak melakukan hal buruk pada orang lain dan bersedia untuk menolong orang lain. Itu bentuk tindakan dari welas asih sendiri. Jadi ini pendidikannya lebih mengarah kepada pembentukan karakter siswa. Karakter ya yang sebenarnya. Memiliki tidak saja semangat empati, simpati, tapi bersedia untuk mengaktualisasinya ke dalam bentuk tindakan. Kenapa ini menarik? Karena dia lebih punya falsafah pendidikan yang cukup bagus dalam dimensi moral, pendidikan moral. Selama ini kan pendidikan itu pendidikan hanya kan sebenarnya itu membentuk karakter. Iya, tapi kan selama ini karakter itu kadang diabaikan gitu. Yang selama ini diprioritaskan untuk dibentuk itu adalah aspek kognitif dan psikomotorik siswa saja. Jadi sekolah ini yang jadi tempat penelitian itu tidak saja mengabaikan, tidak saja mengembangkan sisi kognisi, aspek kognisi, tapi gitu. Sisi itu ya. Iya, jadi secara berimbang gitu. Bahkan itu menjadi esensi dari pendidikan itu sendiri. Makanya kan namanya kan global compassionate global school kan, begitu. Nama sekolah. Nama sekolahnya kan jadi sekolah berbasis welas asih. Artinya dia sudah menjadikan pendidikan moral itu sebagai salah satu bentuk cita-cita ya, visi misi pendidikannya. Itu kan menarik gitu. Utamanya. Selama ini kan memang ada keinginan untuk membentuk moral peserta didik ya. Tapi itu kan kadang tidak terlalu berhasil begitu. Yang justru sering berhasil dilakukan itu adalah mengembangkan kognitif dan afektif siswa ya. Maka wajar ketika misalkan banyak yang anggota dewan kan cerdas-cerdas itu. Ya kan? Ya, tapi kita melihat produk pendidikan ya. Tapi moralnya gimana gitu ya? Korupsi, ya kan? Ada orang yang justru cerdas tapi mendiskriminasi orang lain misalnya, gitu. Berlaku keras kepada orang lain misalnya. Jadi pendidikan welas asih gitu. Atas pertimbangan itu, mungkin ya asumsi saya melihat itu, sehingga ada visi seperti itu dan itu di breakdown ke dalam kurikulum. Betul, saya pernah membaca artikel dari Pak Haidar Bagir ya, pada saat falsafah sekolah itu diubah menjadi pendidikan sekolah berbasis welas asih ya. Itu karena diubah maksudnya sebelumnya apa? Sebelumnya itu cuma berbasis sekolah Islami saja. Oh, Islam itu. Tapi ini tetap masih pendidikan sekolah Islam, tapi mengusung konsep pendidikan berbasis welas asih. Jadi dia lebih konkret ya. Islam tapi welas asih. Iya. Ada sudah menyatakan diri sebagai. Jadi Islam bukan dalam pengertian umum ya. Iya. Seperti sekolah Islam yang lain. Iya, tapi ada nilai. Itu nilai plus sekolah nilai plus, itu ya. Betul. Kurikulum itu welas asih. yang waktu pemilihan presiden kemarin kan,
senang mencaci maki, membuli, melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain, kelompok minoritas kan, dan seterusnya itu yang menjadi bahwa ini ada yang salah ini dalam sistem pendidikan kita gitu ya. Ada masalah dari masyarakat kita yang otomatis masalahnya ada di pendidikan kan. Salah satunya ya. Kok bisa yang menciptakan karakter seperti itu ya. Pak Haidar Bakir melihat masalah utamanya ada di pendidikan, salah satunya ya. Salah satunya karena masyarakat yang kering cinta kan. Kita kan tahu Pak Haidar Bagir kan. Iya. Pak Haidar Bagir itu sangat konsentrasi terhadap masalah misalnya Islam cinta ya kan. Nah, ada kasih sayang dan cinta yang jadi ada hubungannya dengan Islam tasawuf, Islam sofistik, Islam yang mengedepankan semangat perbedaan, gitu ya, keberagaman, keberagaman, toleran, perdamaian kan. Dan itu semua bersumber dari welas asih. Welas asih gitu ketika welas asih terbentuk itu perdamaian pun akan terbentuk juga kan. Tapi menarik tadi ada Keren Armstrong, kok bisa ke situ? Karena keren. Apakah toko-toko yang lain tidak punya konsep seperti itu? Saya merasa bahwa Karen Armstrong itu yang paling pas gitu. Dan lagi pula juga sekolah itu menggunakan konsep-konsep welas asih dari Karen Armstrong. Jadi ada bukunya kan 12 langkah menuju welas asih kan. Oh itu yang di breakdown itu. Diambil nilai-nilai primernya ya. Sumber primernya, sumber inspirasinya di situ. Nah itu yang dibentuk menjadi kurikulum. Dari situ inspirasinya. Nah inilah saya mau teliti gitu. Tapi katanya saya lihat beberapa nilai ini 12 langkah dari Karen Armstrong itu ada di sana gitu. Dia ada seorang guru yang tanyakan ke saya bahwa ada itu. Tapi ini kan saya harus meneliti lebih lanjut. Ini kan saya belum meneliti. Itu ya. Jadi mau mencari atau mungkin mengkomparasi kah? Iya. Di Karen Armstrong ada. Ini welas asihnya dari mana? Ya gitu. Kan ini kan sudah ada teorinya ini tuh. Gimana implementasinya di sana, begitu kan? Kita mau tahu. Atau mungkin ada konsep welas asih baru yang mereka kembangkan di sana kan kita tidak tahu gitu. Iya. Gitu. Oke, itu riset Anda ya di sekolah apa? Lazuardi. Ada cabangnya di Makassar namanya Lazuardi Attahillah. Lazuardi Attahillah. Iya. Menarik gitu. Itu kita bicara ini lebih filosofis. Oke. Lebih filosofis karena tapi boleh saya silakan. Ya, enggak apa-apa saya merokok. Tapi Hajir ini kan santai ya. Iya, kita kan dari tadi santai. Oke. Belakangan ini bukan belakangan ya. Teman-teman mungkin sudah tahu lah kiprah dari Bung Muhajir. Saya panggil Bung ya. Iya. Biar lebih inilah. Kalau Adinda kan kayak anak Haimis sekali kan. Oh itu lain lagi. Oh lain lagi. Apalagi kalau NP dan sebagainya. Itu jangan nanti terarabisasi. Arabisasi kita ya. Bung aja lah karena kuat hubungan sejarahnya. Iya, hubungan sejarahnya. Kita pernah aspek egalitarianismenya itu kuat gitu kalau interaksi kita pernah dihubungkan oleh kata itu Bung ya. Oke, apa selanjutnya? Secara filosofis pendidikan. Anda kan anak pendidikan. Bisa dijelaskan tidak itu? Apa itu pendidikan? Iya. Kalau saya itu sederhananya itu ini merangkum keseluruhan dari definisi pendidikan yang berbeda-beda kan. Itu proses untuk menjadi manusia seutuhnya. Wah. Ya. Itu. Maksudnya kan saya cenderung kan abstrak sekali itu. Ya. Tapi saya cenderung karena memang pendidikan itu luas sekali itu masalahnya. Tapi selama ini kan kita mendefinisikan pendidikan itu sangat teknis sekali. Iya. Perencanaan pembelajaran. Ada yang mensinonimkan pendidikan sama dengan sekolah. Iya, sekolah. Padahal kan sekolah dan pendidikan kan dua hal yang berbeda kan. Dan proses pengajaran. Itu kan terlalu sempit itu kalau hanya dipahami sebagai proses pengajaran saja. Iya. Lalu bagaimana untuk dimengerti itu konsep yang besar itu pendidikan? Saya mencoba untuk mengingat-ingat ya bacaan saya tentang Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya kalau kita membaca dengan baik Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya sudah tuntas itu tentang definisi ini kan misalnya menjadi manusia seutuhnya kan manusia seutuhnya Ki Hajar Dewantara kan itu memahami bahwa pendidikan itu proses memerdekakan manusia atau proses menjadikan manusia seutuhnya kan bagaimana caranya dengan mengembangkan potensi diri dalam manusia itu sendiri untuk bisa mengembangkan kehidupan lahirnya dan kehidupan batinnya gitu. Sebelum saya potong.
Ini mah agak filosofis, namanya kan filsafat pendidikan. Kalau disebut memanusiakan manusia itu seolah-olah mengandaikan kita ini belum manusiawi. Memang begitu? Memanusiakan manusia artinya kita perlu dimanusiakan. Iya. Apakah memang dari kacamata seperti itu sehingga ada definisi seperti itu bahwa manusia ini tidak manusiawi dan semacamnya? Oh ya, karena kan ada. Halo, Jafi. Ya silakan. Ya, karena kan gini, manusia kan terdiri dari banyak dimensi nih, kan? Ada dimensi lahirnya, ada dimensi batinnya, gitu kan? Nah kalau itu diaktualisasikan dalam diri manusia, ya jadilah manusia seutuhnya gitu, kan? Jadi manusia seutuhnya itu seluruh aspek potensinya itu dari lahir maupun batin itu dikembangkan, ya kan? Karena kan memang juga kita tahu ya bahwa di dunia ini ada juga yang manusia yang justru tidak memanfaatkan kemanusiaannya dengan baik, justru mendehumanisasi manusia. Atau kan itu gitu. Tadi itu saya ingin sampaikan. Ada yang membatasi potensi itu bisa teraktualisasi oleh struktur ekonomi, kekuasaan, betul. Tradisi. Ya, selama ini kan begini. Kalau kita lihat banyak proses pengajaran di sekolah kan itu hampir beberapa praktik pengajaran di sekolah kan tidak membuat siswa itu seutuhnya menjadi manusia kan, bahkan artinya mirip-mirip robot gitu ya. Artinya dari konsep yang sangat manusiawi ketika di breakdown menjadi metode pengajaran itu justru tidak membuat manusia membuat manusia tidak manusia. Iya, tidak jadi ada yang salah ya dari cara prosesnya itu. Karena proses pengajarannya yang tidak manusiawi. Ini ada hubungan dengan guru kalau begitu dong. Karena guru yang berhadapan langsung dengan siswa kan. Iya, ini makanya mohon maaf sekali ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada banyak guru kan. Itu kan kita harus harus mawas diri lah bahwa ada yang salah dari praktik pengajaran kita gitu. Misalnya bagaimana siswa itu diajari tapi tidak dikembangkan potensinya, tapi didikte saja gitu. Jadi hanya proses pengajaran itu akhirnya tercipta dalam proses yang satu arah begitu ya. Guru menginternalisasi pengetahuannya kepada murid yang itu juga belum tentu benar, ya kan? Dan mungkin saja syarat akan kepentingan ideologis dari agenda-agenda besar, ya. Siswa ini menelan mentah-mentah. Ini menarik karena saya teringat konsep pendidikan kritis. Ala Paulo Freire. Ya sebenarnya itu saya terinspirasi. Dari situ ya? Iya, terinspirasi dari situ. Yang mengandaikan siswa ini ibarat botol kosong, jadi hanya diposisikan untuk diisi. Itu betul. Tadi disebut satu arah ya. Betul satu arah gitu ya. Jadi monolog ceritanya ini kan. Tidak menciptakan proses pengajaran yang bersifat dialogis kalau kita misalnya pakai Paulo Freire kan, begitu. Nah, meskipun kita sudah berada di zaman itu kan sebenarnya metode pendidikan seperti itu kan metode pendidikan yang konservatif sebenarnya, yang biasanya kita temukan di pesantren sekolah-sekolah agama zaman dulu kan, sekolah-sekolah tradisional seperti pesantren. Ya. Kalau pendidikan konservatif yang saya tahu itu pola pendidikannya hanya mengulang apa yang sudah disusun melalui tradisi, apa yang sudah disampaikan oleh kebiasaan, itu yang diulang-ulang saja itu, tidak ada inovasi, improvisasi. Itu yang terjadi menurut Anda ini begitu ya selama ini di pengajaran selama ini? Iya, selama ini kan begitu prosesnya kan. Jadi mengulang terus pengetahuan masa lalu kan? Iya, merepetisi. Merepetisi pengetahuan masa lalu tanpa melibatkan siswa untuk berdialog terhadap pengetahuan itu gitu. Kan? Itu yang tadi membuat potensinya terhambat. Iya, potensinya terhambat gitu. Kalau kan ada yang bilang dibagi struktur atau dimensi kemanusiaan kita dari aspek kognitif, psikomotorik dan apa? Yang terakhir yang ketiga? Afektif. Itu kan yang biasanya menjadi tujuan kan, bagaimana anak-anak menjadi cerdas secara kognitif. Iya, betul. Punya kemampuan berempati seperti yang tadi dinyatakan oleh pendengar Asasi. Betul. Kemudian secara afektif, psikomotorik
punya kemampuan skill dan semacamnya. Ya, skill dan semacamnya, betul. Nah, itu bagaimana selama ini? Saya kira itu yang memang ingin, salah satu tujuan pendidikan kan itu. Iya. Ya, dan kita harus ini ya, harus memberi apresiasi bahwa sekolah ini sudah mengembangkan banyak potensi-potensi besar, ya kan. Tapi kan kecenderungannya manusia ini kehilangan kebebasannya begitu dalam mengembangkan potensi dirinya, itu yang pertama. Tapi kalau kita bicara tentang konteks pendidikan kritis sebenarnya, itu tidak hanya sekedar untuk bagaimana siswa ini mandiri dalam memproses pengetahuannya, tidak sekedar itu. Tapi bagaimana manusia ini, siswa ini sendiri, itu belajar di sekolah, belajar di dunia pendidikan, menimba ilmu di dunia pendidikan, itu sekaligus bisa mempelajari atau mengetahui konteks sosialnya masing-masing, begitu. Dan sadar akan kehidupan sosialnya yang timpang, begitu. Makanya kan visi-visi dari pendidikan pedagogis, pendidikan kritis ya, dan sekarang itu istilah kontemporernya itu pedagogi kritis. Ya, pedagogi kritis kan itu sebenarnya ingin menciptakan agensi-agensi politik, ya, di mana ketika misalkan siswa ini keluar di dunia pendidikan, itu bisa berpartisipasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, menjunjung tinggi kesetaraan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan, ya, gitu. Dan menghilangkan dehumanisasi di lingkungan sosial yang timpang kita. Itu sebenarnya. Tapi kan selama ini sekolah memang kita harus apresiasi bahwa sekolah ini sudah bisa menciptakan manusia yang pintar secara kognitif dan lihai secara skill kan. Tapi kan kecenderungan pengetahuan yang ditransfer ke diri siswa itu di samping satu arah, sehingga tidak mengembangkan daya kritis siswa, ya kan. Pengetahuan yang ditransfer itu pengetahuan bersifat bebas nilai, gitu. Jadi tidak ada aspek kritisnya pengetahuan di situ yang disampaikan. Pengetahuan ini pengetahuan yang hanya selaras atau sevisi dengan dunia kapitalistik kita, gitu. Makanya pada saat siswa keluar, mereka memiliki pengetahuan tentang administrasi, ya kan? Pengetahuan untuk bekerja di bank, pengetahuan keuangan kan, skill teknik otomotif misalnya, teknik las misalnya. Tapi apakah pengetahuan itu bisa digunakan ya untuk melakukan kritik sistematis terhadap struktur sosial yang timpang ini? Nah, itu kan pertanyaannya gitu. Itu kalau berdasarkan perspektif kritis. Perspektif kritis. Nah, pendidikan kritis itu ingin pendidikan ini mengembangkan kesadaran kritis siswa itu sendiri, gitu ya. Kesadaran kritisnya kan, gitu. Itu yang pertama. Dan setelah itu juga ketika kesadaran kritis ini aktif, siswa itu diharapkan bisa menjadi agen-agen sosial untuk mengubah tatanan sosialnya yang dianggap bermasalah, gitu. Makanya siswa ini harus tahu konteks kehidupan sosialnya mereka, begitu. Nah, itu kan biasanya tidak diajari di sekolah kita, gitu. Sekolah itu terlepas atau terpisah terhadap permasalahan-permasalahan sosial itu. Mungkin gitu. Itu karena tidak memahami filosofi pendidikan. Ya kan, betul. Tadi sudah banyak bercerita tentang proses, bagaimana proses transfer ilmu, pendekatan kepada siswa, dari segi penyelenggaraan kan, cara dan semacamnya. Bisakah kita menyebut bahwa itu sebenarnya karena secara konseptual, filosofis belum memahami konsep-konsep pendidikan? Kan banyak kan ya konsep pendidikan. Salah satunya tadi itu pendidikan kritis. Kemudian ada pendidikan liberal. Betul. Tadi disebut pendidikan konservatif. Betul. Selama ini kita memahami pendidikan seperti apa sih? Apakah liberal yang konservatif? Ataukah konservatif, atau pendidikan kritis, atau pendidikan yang lain misalnya? Konservatif dan liberal. Bentuk pengajarannya konservatif, tapi begitu ya, mix. Wujud pendidikannya itu liberal ya, visinya kan liberal. Itu yang membuat pendidikan akhirnya mahal ya. SPP menjadi tak terkendali, semakin naik setiap tahun. Ini ya mendukung agenda-agenda neoliberalisme gitu, kapitalisme dan neoliberalisme kan. Makanya kan biasanya kan kenapa misalnya
Adam Smith kalau tidak salah kan memang menyebut bahwa tujuan didirikan perguruan tinggi atau institusi pendidikan secara umum itu untuk menyiapkan tenaga ahli atau tenaga administrasi yang mendukung konsep pasar bebas sebagai pekerja, karyawan dan semacamnya. Itu kan yang liberal kan kalau tidak salah begitu. Ini juga meskipun sebenarnya sudah ada beberapa sekolah itu biasanya sekolah-sekolah swasta itu yang lebih maju gitu ya. Itu sudah meninggalkan model-model pengajaran konservatif. Jadi memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif, kan, kreatif. Ya. Tapi itu kan sebenarnya hanya pengembangan individu-individu saja gitu, ya. Dan pengetahuan yang hendak dikembangkan itu pengetahuan yang bebas nilai ya, pengetahuan yang tidak memiliki aspek kritis gitu ya, pengetahuan yang selaras sevisi dengan model kehidupan kita yang kapitalistik begitu ya. Nah, meskipun sudah diberikan ini seolah-olah Anda telah mengandaikan kehidupan kita ini kapitalistik kalau begitu cara penjelasan Anda ya. Karena saya menghubungkan antara pendidikan visinya kan dengan coba lihat kurikulum kita kan akhirnya dipermak agar sesuai dengan revolusi industri 4.0 kan. Itu artinya apa? Itu artinya pendidikan kita ini memang disiapkan loh, untuk Anda di UNM kan di UNM kan itu kan sekarang ada mata kuliah kewirausahaan. Nah itu salah satu mata kuliah. Jadi setidak-tidaknya ketika misalkan anak-anak kita ini ya, anak-anak didik kita ini tidak bisa jadi PNS, tidak sukses untuk kerja di PT Vale misalnya kan, Freeport misalnya, atau perusahaan-perusahaan besar, setidaknya mereka menjadi wirausaha, ya kan? Makanya kan ada tidak salah juga sebenarnya kan? Iya, tidak salah juga kan? Iya betul. Tapi kalau itu yang dijadikan sebagai satu-satunya alternatif, betul. Jadi ya betul. Seolah-olah itu yang menjadi tujuan tertinggi dari pendidikan, itu yang masalah. Jadi kita tidak anti terhadap pendidikan yang mengajak siswa untuk nyari uang terkeluarkan, begitu itu penting untuk kehidupan. Makanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu penting dipahami, ya kan? Apa? Itu tadi dirumuskan dalam satu kalimat bagaimana? Kehidupan lahir dan kehidupan batin, toh. Jadi sebagai manusia kita juga harus memperhatikan aspek kehidupan lahir kita gitu. Misalkan aspek ekonomi kita, keluarga kita, ya kan? Tapi tidak hanya itu, kan? Ada dimensi batin ya, yang bersifat spiritual, yang bersifat moral, ya, aspek moral kan, misalnya belas simpati, ya, kemampuan kognitif kita yang tidak hanya dipakai untuk menunjang kehidupan kita, tapi dipakai juga untuk bersikap kritis terhadap permasalahan-permasalahan sosial kita. Jadi ini sebenarnya dua aspek ini harus berimbang gitu ya. Tidak, kalau salah satunya itu hilang, itu juga misalnya kalau hanya diperuntukkan untuk anak-anak ini menjadi kritis, menjadi pejuang kan, atau menjadi tapi tidak diajak untuk memperhatikan kehidupan lahirnya, itu juga salah. Begitupun juga dengan sebaliknya begitu. Itu kan konsep dari Ki Hajar Dewantara ya. Dia kan pernah mendirikan satu sekolah yang disebut Taman Siswa. Taman Siswa ya, betul. Itu menarik loh. Kenapa dia menyebut menjadi Taman Siswa? Taman dan siswa. Itu kan dua kata yang mengindikasikan bahwa sekolah itu harus riang. Seperti kita di suatu taman. Membahagiakan. Itu ada hubungannya barangkali ya dengan kata sekolah, sekolahe, yang berarti waktu luang. Waktu luang ya. Yang memang membuat suasana belajar itu tidak dalam situasi dipaksa, tidak dalam intimidasi, dalam kondisi orang memang siap-siap belajar begitu. Ya, begitu. Nah ini juga sekalian juga kan supaya kita tidak menganggap pendidikan konservatif itu negatif ya. Karena Ki Hajar Dewantara juga itu Taman Siswa salah satu inspirasinya itu pendidikan tradisional dulu, begitu kan? Jadi Ki Hajar Dewantara bilang gini tuh, pendidikan pesantren itu bisa bagus, ya kan? Pendidikan tradisional kan? Karena bagusnya apa? Bagusnya misalnya dia mengacu kepada pendidikan pesantren ya. Pesantren yang disebut tradisional. Iya, pola tradisional ya. Iya, betul. Karena itu apa itu ya? Di samping murah, karena kan anak-anak ini
Ya barang ya kan, karena anak-anak ini disuruh tinggal di asrama kan, nah itu, jadi secara ekonomi murah, terpantau ya. Itu pertama, yang kedua solidaritasnya bagus kan, pertemanannya, persahabatannya. Yang ketiga model pengajarannya itu bagus, model pengajaran di satu sisi model pengajaran satu arah itu kan, yang ala pesantren itu tidak bisa ditinggalkan, kan. Tapi itu hanya keunggulannya hanya pada aspek pengajaran dan aspek ekonomisnya gitu. Itu perlu dikembangkan lagi. Menurut Ki Hajar. Ya, yang saya pahami ya, itu tidak hanya cukup menjadi representasi dari pendidikan. Pendidikan itu jauh lebih luas hanya pada aspek pengajaran. Ya. Tapi bagaimana menciptakan tadi manusia yang memahami hakikat kemanusiaannya? Ya, kalau Ki Hajar Dewantara ada 4. Oh ya. 4. Iya kan? Olah pikir. Iya. Olah rasa, olah karsa, dan olahraga. 4 ini, ya ini 4. Olahraga ya? Oh iya, olahraga. Olah pikir itu pengembangan daya kognitif. Daya kognitif kan. Iya. Olah rasa itu yaitu aspek afeksi, moral, etika, spiritualitas, ya, dan kehidupan batin kan. Makanya tadi ada kehidupan lahir dan kehidupan batin kan. Aspek olah karsa itu ya aspek kreativitas, dan olahraga itu aspek fisik jasmani harus sehat kalau kita mau ya begitu ya. Nah pada akhirnya ketika 4 ini sudah dikembangkan itu akhirnya manusia itu anak-anak didik kita ini menjadi manusia yang berkebudayaan. Jadi itu inti pendidikan Ki Hajar Dewantara sebenarnya, menjadi manusia seutuhnya untuk mengembangkan kehidupan lahir dan batin. Kehidupan lahir dan batin ini pada akhirnya menuntun siswa itu sendiri untuk menjadi manusia yang berkebudayaan, menciptakan kebudayaan gitu. Jadi bukan sekedar berkebudayaan gitu. Jadi dia berkebudayaan dan berkeadaban gitu. Jadi dia membangun kehidupan yang beradab. Iya. Gitu ya. Dari sistem nilai, sistem pengetahuan, sistem kehidupan, sistem batin, sistem spiritual, banyak. Kompleks ya. Yang kompleks. Artinya ini tugas guru sebenarnya. Jadi pendidikan itu proses berkebudayaan. Iya. Nah, gitu. Itulah tugas guru atau institusi pendidikan hari ini. Tidak hanya untuk siswa yang dijadikan pekerja di perusahaan. Mereduksi tujuan pendidikan kan hanya sampai ke level tenaga kerja kan. Jadi tenaga kerja ya kan. Artinya dia bisa menjadi tenaga kreatif di Alfamart ya. Ya itu kan fenomena banyak ya teman-teman yang tidak match ya. Tapi jauh match ya antara dia disiplin keilmuannya apa, pekerjaannya apa. Tapi tidak hanya tapi itulah kehebatan kita sebenarnya ya, tanpa melihat prosedur seperti itu bisa loh kita kerja tanpa disiplin keilmuan yang ketat seperti itu ya. Iya betul. Oke, kalau masih ada waktu Jir kita bincang-bincang lagi ya, karena masih banyak sebenarnya kita bisa ini. Iya. Karena itu kan campur istilahnya sekarang itu random. Saya kepingin mengulik lebih jauh ini karena Bung Muhajir ini luar biasa sebenarnya. Belum lagi kita ulik anak muda kan masih sendiri kan ya, jadi waktunya bebas. Masih jomblo kan. Iya. Artinya belum menikah. Bisa dipanggil kapan saja kan. Betul. Waktu luas ya. Waktu luang ya. Ya, waktu luang luas. Kita bersekolah kan. Bersekolah. Ini kan kita bersekolah ini. Dalam rangka untuk membangun kepribadian, karakter dan atau dalam hal ini membangun kebudayaan. Membangun kebudayaan. Proses berkebudayaan kan. Ya, luar biasa saya kira ya tujuan. Oke, teman-teman sobat Renaissance, saya kira sampai di sini dulu. Mohon maaf ya agak terbatas waktunya. Ya. Nantilah kita masih bisa lanjut ke lain waktu. Betul. Saya kira itu ya. Saya tutup saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.